Halo, kembali lagi bersama Mimin di channel Anime Viral. Sudah banyak karakter pahlawan yang bermunculan di dunia One Punch Man, baik dari animenya maupun sampai manganya. Puncak tertinggi kelas pahlawan berada di kelas S. Di dalam list hero kelas S berjumlah 17 pahlawan. Namun tahukah kamu, ada beberapa hero yang tidak pantas, kurang pantas, atau seharusnya malah sudah tidak berada di kelas S. Oh ya, sekedar mengingatkan aja, video ini hanyalah pendapat Mimin pribadi yang didukung oleh fakta-fakta yang sudah ada ya. Dan sebagian penjelasan Mimin nantinya mengandung unsur spoiler, hehehe. Jadi buat kamu yang gak doyan sama spoiler, mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di video kali ini kita akan membahas 5 hero yang seharusnya tidak berada di kelas S. Penasaran siapa sajakah kelima hero tersebut? Mari kita bahas. Hero pertama yang seharusnya tidak berada di kelas S adalah King. Pasti kalian semua yang mengikuti One Punch Man juga setuju dengan pendapat Mimin kan? Yaps, bisa dibilang King ini adalah satu-satunya hero gadungan dan mungkin satu-satunya hero gadungan yang identitasnya belum atau tidak terbongkar sampai sekarang, baik dari versi animenya maupun versi webkomiknya. Seperti yang kita tahu, King hanyalah manusia biasa. Dia sama sekali tidak memiliki kekuatan super apapun, bahkan fisiknya aja juga tidak kuat. Kalaupun King menjadi hero dan diturunkan ke kelas C peringkat buncit, juga masih dibilang tidak pantas pula. Karena ya sekali lagi, King hanya manusia biasa seperti layaknya orang pada umumnya. Hal itu terbukti di cerita One Punch Man, tepatnya saat di awal anime One Punch Man Season 2, saat dia ketakutan dan kabur dari tantangan seorang robot raksasa, lalu dia bersembunyi di toilet umum. Di situ King berkata dalam hati kalau dia hanyalah seorang otaku yang berusia 29 tahun dan pengangguran serta memiliki sifat pengecut 10 kali lebih besar daripada orang-orang pada umumnya dan juga Jones akut gitu. Jadi bisa dibilang King ini masuk ke kelas S karena nasibnya aja yang sangat beruntung, karena berkat bantuan si botak berjubah lah yang secara kebetulan selalu menolong King saat diserang oleh berbagai macam monster pada masa lalu. Hero berikutnya ada Puri-Puri Prisoner. Dia adalah hero homoseksual yang flamboyan dan berada di peringkat paling rendah, hero kelas S. Bisa dibilang Puri-Puri Prisoner adalah satu-satunya hero kelas S yang posisinya paling tidak aman. Hal tersebut dimulai saat Zenos mendaftarkan diri menjadi hero. Dia mendapat perlakuan istimewa dan langsung diangkat menjadi hero kelas S setelah mengaku telah menghancurkan markas rumah evolusi kepada asosiasi pahlawan. Tidak lama setelah itu posisi dari Puri-Puri Prisoner merosot ke peringkat buncit kelas S. Hal itu semakin diperparah saat dirinya tidak mampu menghadapi monster Deep Seeking yang membuatnya semakin diragukan oleh pihak asosiasi pahlawan. Sebenarnya kemampuan bertarung yang dimiliki oleh Puri-Puri Prisoner tidak buruk, hanya saja nasibnya memang tidak terlalu bagus. Makanya si Puri-Puri Prisoner setelah kejadian kalah melawan Deep Seeking. Dia berusaha keras untuk mempertahankan posisinya dengan mengalahkan setiap monster yang ia hadapi, mulai dari Melzagot dan saat penyerangan besar-besaran oleh para monster dari asosiasi monster. Tapi kalau boleh jujur sih, beberapa hero kelas A peringkat atas sudah cukup pantas lah menggantikan posisi dari Puri-Puri Prisoner. Sayangnya ada Amai Max yang menghalangi para hero di bawah peringkatnya untuk bisa naik ke kelas S. Selanjutnya ada Child Emperor, sang hero kelas S peringkat kelima. Seorang anak kecil yang berusia baru 10 tahun namun memiliki kecerdasan di atas anak-anak, bahkan orang-orang pada umumnya. Bisa dibilang dia adalah seorang jenius. Child Emperor mahir dalam analisis, mengamati situasi, dan ahli dalam merencanakan pertempuran. Ya bisa dibilang Child Emperor adalah Edogawa Conan versi One Punch Man lah, hehehe. Sebenarnya Child Emperor adalah aset yang sangat berharga untuk para pahlawan dan asosiasi pahlawan. Tapi walaupun demikian, yang menjadi masalah kenapa Child Emperor tidak pantas, atau bisa dibilang belum pantas lah kalau masuk menjadi hero kelas S. Ya usianya itu, masa anak kecil udah dijadikan sebagai pahlawan? Ini kalau dari sudut pandang Mimin, dia itu seperti
agak dimanfaatkan oleh pihak asosiasi pahlawan karena kejeniusannya dan memiliki kecerdasan serta analis di atas orang-orang pada umumnya. Dalam segi kekuatan sebenarnya dia sama saja seperti anak-anak pada umumnya. Satu-satunya yang menjadi nilai lebih adalah kejeniusan yang Child Emperor miliki, sama seperti Bofoy atau Metal Knight. Child Emperor dan Metal Knight juga sama-sama menggunakan robot untuk bertarung. Namun kalau Child Emperor meremot robotnya melalui gadget yang selalu ia bawa. Sebenarnya kalau memang jenius, kenapa pihak asosiasi tidak memasukkannya ke dalam jajaran staff elit saja gitu loh. Mengingat Child Emperor memiliki keahlian dalam analisa dan pembuatan strategi, jadi dia tetap andil bagian dalam pertempuran namun tidak terlibat secara langsung. Tapi kemungkinan dia sudah menyadarinya juga, karena di webkomiknya sendiri Child Emperor sudah keluar dari asosiasi pahlawan dan memilih menyeberang ke asosiasi tandingan, yaitu Neo Hero. Pahlawan berikutnya ada Watchdog Man, sang pahlawan yang selalu ngingetin Mimin sama cerita sedih anjing Jepang bernama Hachiko. Hehehe. Dia adalah hero yang mengenakan pakaian menyerupai anjing. Cara dia makan juga seperti anjing, bahkan gaya bertarungnya pun seperti anjing pula. Salah satu dari segelintir hero selain si botak berjubah yang memiliki wajah tanpa ekspresi dalam keseharian maupun saat menghadapi monster. Watchdog Man juga seperti Saitama yang bertarung tidak menggunakan senjata, akan tetapi gaya bertarungnya seperti hewan. Kebiasaannya adalah berpatroli, menjaga, dan bertanggung jawab penuh atas keamanan di kota Hi. Alasan kenapa Watchdog Man seharusnya tidak menjadi hero kelas S bukan karena kekuatan yang ia miliki. Kalau soal kekuatan sudah sangat jelas, dia amat sangat berguna. Namun karena dia adalah segelintir hero kelas S atau mungkin satu-satunya hero yang memiliki hak istimewa mengurus satu kota saja. Kalau tidak salah sih, kota Hi adalah kampung halamannya dan dia cuma melindungi kota tempat ia tinggal saja. Selain itu, Watchdog Man juga tidak mau membantu pahlawan lain dalam menghadapi monster. Jika monster yang menyerang tidak menyentuh kota Hi, seperti saat penyerangan pesawat Dark Matter milik Lord Boros yang menyerang kota A. Padahal Watchdog Man ada di lokasi namun dia tidak membantu hero-hero lain. Contoh lain adalah saat penyerangan para hero ke markas asosiasi monster, si Watchdog Man lagi-lagi tidak ikut. Bahkan dia tidak menghadiri rapat sebelum penyerangan ke asosiasi monster. Jadi alasan kenapa Watchdog Man tidak seharusnya menjadi hero kelas S atau mungkin kurang pantas disebut sebagai hero karena keegoisannya yang cuma melindungi kota Hi saja. Oh iya, kalau ada kesalahan informasi penyampaian Mimin soal Watchdog Man tolong dibenarkan ya, karena seperti yang kita tahu tidak banyak informasi yang bisa kita kupas dari pahlawan kelas S1 ini. Hero terakhir yang tidak pantas berada di kelas S adalah Bang atau Silver Fang. Pasti pada kaget ya kenapa Mimin masukkan karakter satu ini. Oke, Mimin akan jelaskan. Sebenarnya Silver Fang sama sekali tidak ada masalah seperti keempat karakter yang sudah disebutkan sebelumnya. Fisik dan kemampuan bertarungnya masih sangat kuat. Terbukti pula dia masih bertahan menjadi hero kelas S peringkat ketiga. Dia juga mau membantu hero lain dalam menghadapi monster dan tidak ada masalah sama sekali dengan pihak jajaran asosiasi pahlawan. Satu-satunya alasan kenapa Silver Fang tidak pantas menjadi hero kelas S bisa disebut malah karena dia sudah saatnya purna. Yaps, usia adalah satu-satunya alasan kenapa Silver Fang sudah seharusnya pensiun menjadi hero. Kalau ada yang protes, loh Min, tapi kan kemampuan bertarungnya Silver Fang masih oke. Gak masalah juga kalau memang dia sudah tua, yang penting kan kemampuannya. Perlu kalian ketahui, usia dari Silver Fang adalah sekitar 81 tahun. Sudah sangat pantas seorang karakter dengan rentan usia tersebut memilih untuk pensiun dan menyerahkan perjuangannya ke generasi penerus. Dan sekedar informasi rasa spoiler saja, karena di cerita webkomiknya Silver Fang telah mengundurkan diri sebagai hero, tepatnya saat setelah berakhirnya arc asosiasi monster.
Oke guys, itu tadi pahlawan 5 hero yang tidak sepantasnya berada di kelas S. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu punya pendapat lain? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Buat kamu yang mau request topik lain juga boleh, cukup tuliskan di kolom komentar. Nanti bakal Mimin pilihin mana yang dibahas. Kalau suka sama video ini juga boleh di-share ke teman-teman kalian ya, biar channel ini makin rame dan makin dikenal banyak orang. Kalau kamu mau ngasih kritik dan saran juga silakan, supaya channel ini juga makin berkembang. Jika ada kata-kata dari Mimin yang kurang pas, Mimin mohon maaf. Gomena Sai, dan sampai bertemu di video selanjutnya.